sharing kita hari ini harus betul-betul produktif. Jangan sampai nanti Kaspala dan Al-Nusa ikut berdosa juga, sebagaimana yang tren beberapa tahun terakhir tentang apa coba yang rame akhirnya juga jatuh. Orang misalnya gitu. Kemudian warna kulit nggak penting juga. Terus bentuk, bahkan bentuk yang lucu seperti ini aja dia punya harga. Ini harganya nih, di Jakarta 60.000 per kilo. Ini yang takut Pak, kalau cuma satu kintal kami butuh 2 ton. Gudangnya di PU Pak. Saya sampaikan mohon maaf kalau ini masuk YouTube banyak yang tersinggung, mohon maaf. Kalau ini masuk YouTube pasti banyak yang tersinggung. Kalian semua sudah melakukan hal yang salah terhadap tanaman. Apa yang sudah kalian lakukan itu dianggap benar saja untuk konten. Dikerat supaya apa? Supaya berbunga. Video matinya nggak direkam. Maaf yang tersinggung. Kerat aja itu nggak berbunga, pasti berbunga. Tapi video matinya nggak pernah kita lihat. Saya masih berani yakin. Buka YouTube mana aja, buka apapun informasi tentang alpukat, saya berani yakin ini yang pertama kita buka bersama khusus Kaspala dan Al-Nusa. Akhirnya mana nih motor nih? Para aparatur negara yang mungkin bisa ada yang mewakili, yang kami hormati para narasumber penggiat alpukat Nusantara, yaitu Bapak Abrori dari Depok, Bapak Wawan Satriawan dari Jakarta. Saya pribadi, mungkin keluarga besar dari Kaspala dan Al-Nusa Regional Lampung, dalam beberapa tahun lalu atau hari minggu yang lalu, selama bergaul, baik mungkin yang langsung bertemu bertatap muka, baik yang bergaul atau melalui media sosial, mungkin dalam memposting segala hal banyak menyinggung atau menyakiti hati kita semua. Mari di hari masih suasana Idul Fitri ini kita membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kita sesama dengan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Materi pemasaran alpukat agar menjadi buah yang unggul. Yang selanjutnya break, isoma, makan siang dan sholat, dan dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sharing yang selanjutnya, yaitu perawatan tentang pohon alpukat, sesi tanya jawab dan penutup. Dua narasumber tadi, dua sambutan tadi, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak. Yang jelas intinya peralpukatan di Lampung ini semakin lama semakin menggeliat, semakin lama semakin tumbuh. Kemudian tujuan kita itu sama, walaupun kita punya baju yang berbeda, komunitas yang berbeda, tapi tetap satu, kita punya tujuan untuk menghasilkan suatu produk alpukat untuk bisa dikonsumsi oleh halayak ramai yang
bisa masuk ke pasar nasional maupun nanti tujuan kita bisa ke ekspor. Untuk saat ini kami komunitas Al-Nusa membangun sebuah perkumpulan, membangun sebuah komunikasi dengan petani-petani dan pembibit serta para supplier buah untuk kedepannya bisa menyalurkan produk-produk dari Lampung, petani-petani alpukat di Lampung. Karena apa? Karena Lampung ini kan istilahnya lokasi yang paling dekat dari pusat kota dan kita sudah punya jalur yang enak yaitu tol. Jadi mungkin kedepannya kita akan punya nilai nilai biaya produksi untuk transportasinya itu jauh lebih murah. Mungkin kedepannya teman-teman juga akan saling berkoordinasi untuk bisa menghasilkan buah yang bagus. Yang jelas di sini kita nanti akan diberikan materi yang sangat luar biasa dari pekebun, yaitu dari Mas Wawan di Kebun Kebas. Kita tidak perlu membangun baju kita masing-masing, tapi kita hanya butuh kolaborasi untuk menjadikan peralpukatan Lampung itu menjadi salah satu yang bisa diperhitungkan kelaknya. Makanya kita butuh yang namanya komunitas. Di situ kita nanti akan berbincang dan berbagi ilmu. Mungkin sekian sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alpukat agar menjadi buah unggulan. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Gino sebagai moderator dan sebagai narasumber, yaitu Bapak Abrori. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat, wabil khusus komunitas alpukat Lampung, Kaspala dan Al-Nusa, para sesepuh dari PTPN, dari penggiat alpukat Nusantara sudah turun, kita bisa kumpul. Suasana kegayangan, keakraban seperti ini tentu sangat dirindukan karena kita masih banyak berkomunikasi lewat medsos. Saya pribadi di Kaspala sebenarnya sudah ikut beberapa waktu yang lalu, kemudian HP-nya error Pak Ketua, kemudian kemarin ikut lagi gitu ya, dan sungguh sangat merindukan suasana seperti ini. Lampung jujur punya keunggulan komparatif dibanding daerah lain dalam konteks pengembangan komunitas perkebunan tentu. Apalagi ada tadi disinggung tentang ada jalan tol dan seterusnya. Tetapi ini juga menjadi perhatian juga, jalan tol itu sebentar lagi akan tembus sampai Aceh. Dan kita tahu Aceh itu komoditas alpukat juga menjadi komoditas yang sudah sangat given di sana. Jadi kalau orang di sini nanam rambutan, nanam mangga itu sudah biasa. Orang Aceh nanam alpukat itu sudah sangat lama. Hampir setiap rumah itu punya. Artinya ancaman ini dari ujung Sumatera melintasi jalan tol juga sangat cepat kalau sasarannya hanya berpikir Jakarta. Nah tentu nanti Mas Abror juga punya pandangan-pandangan yang jauh lebih futuristik ke depan, bagaimana sebenarnya
kita mendorong supaya buah alpukat ini menjadi komoditi unggulan yang kata Pak Ketua tadi mensejahterakan bagi para pekebunnya, juga memberikan efek domino bagi para masyarakat kebanyakan. Tentu teman-teman juga para penggiat juga membaca banyak di media ya. Kemarin saya sempat membaca Pak Ketua. Ternyata ekspor hasil buah Thailand khususnya durian ya, itu ternyata jauh lebih besar dibanding kumulatif ekspor nikel, ekspor baja Indonesia. Jadi ekspor nikel Indonesia itu kumulatif nggak sampai 1 miliar dolar. Ya, sedangkan ekspor durian Thailand itu 2,3 miliar dolar ke Cina aja. Jadi ini hal yang sungguh sangat luar biasa, padahal kan komoditi nikel misalnya itu kan sesuatu yang batu bara, mungkin sesuatu yang dianggap luar biasa kan, itu menghasilkan devisa gitu. Nah, artinya apa? Dengan iklim yang Indonesia yang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan Thailand, kita punya potensi yang begitu besar untuk bagaimana mengangkat tanaman perkebunan kita khususnya alpukat dan mungkin durian itu betul-betul bisa mensejahterakan. Tetapi sharing kita hari ini harus betul-betul produktif. Jangan sampai nanti Kaspala dan Al-Nusa ikut berdosa juga, sebagaimana yang tren beberapa tahun terakhir tentang apa coba yang rame akhirnya juga jatuh. Orang misalnya gitu kan. Nah ini kan semua terhipnotis dengan tayangan-tayangan di media sosial. Kita tidak cukup mengedukasi masyarakat berapa luasan lahan yang sudah ditanam, kapasitas produksinya berapa, potensi 5 tahun 10 tahun ke depan. Orang cuma nanam aja gitu, tetapi diversifikasi pemasarannya, bagaimana pengolahan produknya ini tidak jalan. Akhirnya nasibnya ya orang mania gitu kan. Nah kan ini juga menjadi sesuatu yang menimbulkan traumatis ya. Saya yakin Kaspala dan Al-Nusa berada pada posisi yang membuat kita tetap optimis dengan sharing yang produktif. Hari ini kita hadir narasumber yang cukup kompeten, Mas Abrori, yang memang kita harapkan mampu memberikan gambaran sebenarnya beberapa tahun ke depan kondisi peralpukatan nasional dalam konteks pemasaran global, kemudian dalam konteks Lampung seperti apa. Ini mungkin menjadi catatan juga Pak Ketua. Database kita di Lampung harus digarap secepatnya. Berapa luasan yang sudah tertanam, berapa potensi 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini kan secara progresif akan terus naik. Alpukat yang kita kirim dari Lampung itu beberapa sudah ada namanya, beberapa belum ada namanya. Jadi yang belum ada namanya kita seringkali kita kasih nama-nama sendiri. Misalnya kayak begini, ini dari Lampung semuanya, dan ini dapat harga jual tinggi di Jakarta karena dia memenuhi 3 kriteria itu tadi. Nggak penting ukuran, nggak penting ukurannya, apakah harus besar atau kecil atau besar kecil, nggak penting. Kemudian warna kulit nggak penting juga. Terus bentuk, bahkan bentuk yang lucu seperti ini aja dia punya harga. Ini harganya nih, di Jakarta 60.000 per kilo. Itu pun harga promo 60.000 per kilo. Ini juga nih, ini semua dari Lampung. Jadi kalau misalnya ada alpukat yang misalnya dari sononya dia udah burik gitu, dari sononya dia burik, tapi dia memang dari sononya begitu, tapi dia memenuhi 3 kriteria tadi, dia bebas dari hama dan penyakit, kemudian dia rasanya juga sesuai dengan varietasnya itu, kemudian dia itu bisa matang dengan sempurna. Nah dia punya harga, dia pasti laku seperti itu. Nah ini semua dari Lampung.
Nah, ini yang langganan kita. Kita sih masih kecil memang. Kita masih kecil, skala kita itu baru 50 kilo sampai 100 kilo per hari. Skala kita itu per harinya. Tapi langganan kita ini Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus ini menteri. Ini menteri. Ini menteri. Ini menteri. Tiap waktu nanyain, ada lagi nggak alpukat? Seperti itu. Bahkan ada yang khusus memesan, saya mau yang sekilo isi 4, sekilo isi 5. Artinya dia yang kecil-kecil dia suka. Ada yang maunya saya mau sekilo isi 2. Nah kalau rasa dia sudah tahu lah standar kita itu. Seperti itu. Ini kriteria yang saya sebutkan tadi. Kriteria yang supaya alpukat itu dia punya harga. Nah ini walaupun 3 ini seakan-akan ini gampang. Nah ini tantangannya luar biasa sekali. Supaya alpukat bisa matang sempurna itu tantangan di kebunnya itu luar biasa banget. Nah nanti ini yang di kebun nanti yang akan membahas. Yang jelas kalau sudah seperti ini dia udah sangat laku di Jakarta. Dan kita itu hari ini itu kita tidak promosi. Kita itu seringkali kita nggak promosi. Kita itu yang pembeli kita itu dari teman-teman sendiri, dari antar rekomendasi, kemudian dari jaringan ke jaringan seperti itu. Skala kita seperti itu. Dan sering kali kita itu ada permintaan, misalnya ada kafe yang minta sekian, kemudian ada juga buyer yang minta saya punya teman dari Inggris, saya punya teman dari Amerika, ada yang bilang saya punya teman dari Jepang, saya mau alpukat dong seperti ini speknya. Kita nggak berani mengiyakan, selalu kita tolak karena kita sendiri nih untuk skala 50 kilo per hari kita juga kurang-kurang barangnya untuk kita sendiri. Jadi kita sama sekali nggak berani mengiyakan, kita nggak berani menyanggupi. Jadi kita tolak, kita nggak bisa, kita nggak sanggup seperti itu. Karena untuk mendapatkan 50 kilo per hari seperti ini aja, itu tantangannya juga luar biasa. Nah ini kan yang ditampilkan baru yang bagus-bagusnya. Nah yang nggak bagus-bagusnya juga banyak. Artinya justru kita kesini itu ingin mendengar dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Karena untuk mendapatkan 3 kriteria ini itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget. Nah, sehingga karena pasarnya luar biasa besar di Jakarta itu, dan kita kan di Alpukat Nusantara kan banyak ya orang-orang yang seperti kami, yang dia juga kurang-kurang banget buahnya. Misalnya kayak Pak Bobi di Jakarta juga, Pak Dede juga di Jakarta, Om John di Bandung. Itu juga selalu mereka kurang-kurang buahnya. Mana lagi nih buahnya yang bagus seperti itu. Nah kalau kita punya suplai yang lebih stabil, kalau kita punya suplai yang lebih stabil, misalnya rasanya nggak enak misalnya, rasanya ambiar deh misalnya. Tapi kita punya suplai yang lebih stabil, kita bisa tawarkan kepada misalnya ada kawan kita di Surabaya yang juga minta seperti itu. Ada kawan kita di Surabaya yang juga minta alpukat untuk dijadikan es krim, untuk diolah. Dia kan pabrik, dia pabrik olahan, minta alpukat ke kita, pokoknya yang bisa mateng deh, seperti itu. Dia selama ini setiap kali beli alpukat selalu banyak busuknya daripada matengnya, sehingga dia minta kita juga nggak sanggupin. Dia minta pokoknya alpukat campur jenisnya apa aja nggak apa-apa, bebas 1 kilo isi berapa juga nggak apa-apa, yang penting mateng, yang penting dia ada baunya alpukat aja gitu, rasa nggak apa-apa deh. Dia mau beli, kita nggak sanggup. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Ibu sekalian nih? Saya ini sesimpel mungkin
Tapi yang banyak Bapak Ibu sekalian, monggo siapa yang mau menyampaikan ini gimana nih menurut Bapak Ibu semua di Jakarta seperti itu kondisinya, monggo silakan. Mundur Pak, kalau ditanya luas kebun. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Ketua Al-Nusa dan Kaspalah, mohon izin tadi kami agak terlambat, kebetulan ada kegiatan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Senang sekali untuk yang kedua kalinya kami datang ke kediaman Pak Ketua. Walaupun nyasar tadi Pak, tadi ke sono. Paksa minta makan di sana dulu, dan makannya telat. Apresiasi terutama kepada panitia dan wabil khusus kepada tamu ini dari Depok ya. Depok itu cerita sedikit Pak, kami ngambil produksi alpukat Depok Pak. Tiap tahun kami ambil miki di Depok. Ya, kebetulan ya, Cipedak. Nah, kami termasuk pengelola hasil Cipedak. Tadi saya tidak mengikuti, Pak, mungkin menanggapi apa yang disampaikan Mas siapa tadi? Mas Abror, mohon maaf, tapi sekilas kami tadi bisa menyimak kebutuhan kurang lebih 100 kilo per hari. Untuk yang ukuran? Bebas. Hari ini seminggu 3 kali kami membutuhkan 2 ton untuk ukuran 250 gram. Gudang kami ada di PU. Kalau bapak-bapak ibu kenal platform Segari, kami salah satu produk yang kita jual. Jadi yang takut bapak-bapak, kalau cuma satu kuintal, kami butuh 2 ton. Gudangnya di PU Pak. Platformnya Segari, boleh dilihat di platform digital kita. Bukan punya kita, tapi kami kebetulan salah satu supplier. Yang dijual di Segari itu 50%-nya produk alpukat cinta. Walaupun di sana tidak ada merek alpukat cinta Pak. Mohon izin Pak Yaman. Ya, jadi menambahkan. Lupa Pak tadi izin. Saking guru-guru tadi semalam saya sudah janji dengan Mas Yudi kita mau kasih sampel produk alpukat cinta. Alpukat cinta itu cuman ya merek kita aja Pak. Sebenarnya alpukatnya kita nggak punya kebun Pak. Dikumpulin, kita di grading kualitas terbaik, kita kasih merek alpukat cinta. Itu untuk yang ukuran 250 gram up. Kemudian ada lagi kelas premiumnya kami jual. Kalau bapak-bapak ibu kenal, saya pernah sampaikan di forum sebelumnya. Kalau kenal dengan jaringan All Press, jaringan Duta Buah, jaringan Rezeki Press, sebagian alpukatnya dari kita. Sehari kebutuhan kurang lebih 1 ton, ukuran 370 gram up. Ya, jadi euforia kita, terima kasih, antusias sekali teman. Permasalahannya sampai hari ini kita belum produksi. Dari mana barangnya? Untuk saat ini kami barusan selesai setengah bulan yang lalu kami ambil di NTT. Kebetulan baru selesai panen. Insya Allah 1 bulan ke depan kita ambil di Sulawesi. Sebagian dari sini, sebagian kecil dari sini karena untuk ukuran premium di sini masih belum memenuhi syarat. Ukurannya masih kecil-kecil, kemudian beragam. Tentang rasa kita tidak menyebut merek. Yang mohon izin Mas, pengalaman kami yang membuat rasa itu bukan merek. Tiger misalnya, atau aligator misalnya, atau Mickey, atau apa segala macam. Yang membuat rasa itu adalah lokasi, geografis. Lampung terbaik Bandar Lampung. Harus saya cari jauh-jauh. Apapun alasannya, mohon izin bukan mendahului. Pengalaman kami 4 tahun terakhir ini menggeluti alpukat. Pohon alpukat, jenis alpukat apapun ditanam area Bandar Lampung, terbaik Bandar Lampung. Untuk rasa kita tidak menyebut merek. Mau buah apa aja, pohon apa aja, mau jenis apa aja ditanam di Bandar Lampung, terbaik. Meskipun untuk di pasar lokal, kita bicara lokal Jakarta, nomor paling unggul tetap alpukat Mickey. Dengan catatan asli Cipedak.
karena geografisnya. Nah, punya kita menyamai nggak? Sedikit menyamai. Tetap Miki kita di sini tetap bagus. Contohnya di Tebas ya, Pak Wawan. Nah, bagus. Cuman sayangnya sampai hari ini saya belum kebagian produknya Pak. Karena kata Mas Wawan, Pak Usman belinya harganya murah. Tapi persoalan intinya produksinya belum kontinu ya, Bang Wawan ya. Ya, saya sering nyelundup sendiri Pak ke sana, ke tempat tubuhnya Mas Wawan. Pas ke sana pasti jawabannya udah habis Pak Usman. Area kedua adalah seputaran Bandar Lampung. Mohon izin bukan mendiskreditkan yang lain, tapi ini fakta geografis yang kita bicarakan ya. Yang pertama sekitaran Karanganyar ya, sana Jatimulyo, Natar termasuk Hidung Tataan di antaranya. Baru di sekelilingnya ke Metro, Lampung Timur dan sebagainya. Bisa nggak Metro menyamai Bandar Lampung? Bisa. Bisa nggak Terbanggi Besar Pak Wawan menyamai Bandar Lampung? Bisa. Tapi butuh kos yang sangat tinggi, bukan sangat tinggi, sangat tinggi. Kenapa? Karena faktor geografisnya yang akan susah. Artinya apa ya, kita harus siap dulu mengetahui geografis kita bagaimana untuk menghasilkan produk yang bagus. Kalau Bandar Lampung, pengalaman kami yang kami biasa, mohon izin kami ada dua metode, ada borong, ada beli kilo. Yang di borong-borong itu Pak, cerita mereka beli alpukat, buahnya dagingnya dimakan, bijinya dilempar, dikencingin, 5 tahun kemudian panen Pak. Nggak diapa-apain. Boleh ditanya kepada Pak Wawan berapa kos yang dikeluarkan Pak Wawan untuk membangun Tebas. Saya suka cerita ke Bang Wawan kalau saya miskin dulu. Tapi insya Allah ya biar disaksikan orang banyak nih Bang Wawan. Tahun ini kita kebagian dong. Ada yang pada kebagian Pak Ketua. Ya jadi itu menambahkan apa yang disampaikan teman-teman dari Depok. Apresiasi sekali Pak ini. Tadi saya ini juga nggak bawa ya dari Miki dari Depok ya. Untuk Miki Depok sampai dengan hari ini kami jual paling tinggi Pak di Rice Market yang kami sebutkan tadi. Khusus untuk platform yang saya sampaikan tadi, dia hanya satu harga Pak Ketua. Jadi belinya di rate yang di 250 gram up. Mau dia 400 gram juga harganya tetap sama. Makanya dia ambil itu. Kebutuhan hari ini kita butuh 1 sampai 2 ton, 1 minggu 3 kali. Gudangnya ada di Gang PU. Monggo silah, kebetulan PO-nya ada di kita, silahkan datang sendiri ke sana. Hari ini bagi yang kirim sendiri ke sana harganya 25.000. Ya kan? Kalau mau kirim ke kami pasti harganya beda, lebih rendah kan, ada pos pengiriman Pak Herman. Kalau ke sana sendiri silahkan. Ya insya Allah ada PO kita di sana. Mau sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 1 ton saya senang. Silahkan aja ke sana sendiri. Jadi mungkin itu menanggapi apa yang disampaikan tadi, hanya sekilas informasi. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatannya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sharing dari Pak Usman. Kita mendapatkan informasi kembali yang luar biasa. Betapa potensi pasar kita masih sangat terbuka. Kapasitas 1 sampai 2 ton masih bisa ditampung. Kemudian ada penjelasan yang lebih konkret juga dari Pak Usman. Ternyata area Bandar Lampung adalah area pengembangan alpukat yang terbaik. Moga-moga ini hasil dari kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi perhatian oleh teman-teman. Mungkin untuk penyesuaian ke depan, ya, artinya ini kan kalau Bandar Lampung semua varietas bisa dijamin menghasilkan produk yang lebih baik gitu ya. Di tempat lain bukan tidak berpotensi, tetapi perlu ada upaya-upaya lebih, atau mungkin juga varietas yang memang endemik di daerah-daerah itu. Ini yang terpenting gitu. Kita tapi belum dapat informasi yang lebih lanjut tentang
seberapa besar sebenarnya potensi pasar yang masih bisa dijangkau oleh kita, sambil mungkin ada yang bisa memberikan informasi sebenarnya potensi panen kita dalam 1-2 tahun ke depan itu seperti apa, kemudian potensi pasarnya seperti apa, apakah masih bisa diserap dengan model yang tradisional, atau apa yang disampaikan oleh Mas Abror tadi, Surabaya ternyata juga membutuhkan suplai alpukat yang tidak tergantung pada rasa, ya, semua bisa ditampung karena memang untuk pabrik. Kalau Mas Usman, Mas Abror kan tadi lebih banyak menyampaikan informasi ini untuk konsumsi, ya, kalau tidak salah lebih banyak untuk dikonsumsi. Persoalan mendasarnya adalah kontinuitas produknya, karena kita tahu alpukat ini kan produk musiman. Nah, mohon ini yang bisa sharing bagaimana kita bisa mensuplai alpukat dalam waktu yang terus menerus. Jangan sampai nanti ya seperti buah musiman yang lain. Gitu. Monggo, informasi tambah kaya. Silakan. Ada yang sharing lagi? Terima kasih kesempatannya. Nama saya Yudi dari Anusa. Kali ini kalau tadi ada ketakutan produksi berlimpah, kalau saat ini ketakutan saya tidak berproduksi malah. Soalnya dari beberapa tahun lalu udah tanam tuh puluhan ribu, ratusan ribu batang. Sampai sekarang cari Pak Usman masih cari dari NTT ya Pak ya, jauh-jauh banget, Lampung masih kurang ini. Jadi untuk saat ini kekhawatiran saya malah tidak berproduksi. Maka untuk itu kita minta ketersediaan Pak Wawan pengalaman berkebunnya setelah 10 tahun kurang lebih ya Pak ya, 10 tahun ya. 10 berkebun sudah lama, kita minta sharingnya, masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya gimana kita minta. Tapi berhubung cuaca agak mendung dan ditakutkan nanti sore hujan, maka kita langsung ke kebun sambil melihat masalah sebenarnya di depan pohon. Hah? Mau ngopi dulu? Oke, berarti satu sesi ini ada 4 sesi sebetulnya kan? Nah, satu sesi Pak Wan bisa? Oke. Nah, sambil ngopi, Mas Wawan. Sambil ngopi dulu. Ya. Monggo untuk pembahasan pertamanya diserahkan ke Pak Wan. 15 menit katanya Pak ya? 15 menit tak usah cukup? Ya. 15 menit. Yang mau ngopi dulu. Terima kasih. Jangan bosan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus sudah pesan akan ada 4 sesi. Satu, pertama tujuan menanam alpukat. Kedua, kebutuhan alpukat itu apa. Ketiga, penggagal dari semua itu apa. Keempat, solusi. Yang pertama udah dicolong start tadi kan. Nah ini sekarang masih ada waktu 15 menit. Kalau nanti mau outdoor masih ada sampai ke kesimpulan atau tanya jawab. Cuma ini mungkin agak lebih rapat, lebih dalam, lebih sulit. Gak apa-apa Pak ya. Kita kan smart grower. Kita dituntut jadi petani yang lebih lebih daripada yang sebelumnya level kita. Apapun basic kita di belakang, kita punya tujuan sama, menanam alpukat dengan hasil yang layak konsumsi dan menghasilkan. Gitu. Jadi ini kerjaan 10 tahun saya ringkas 1 jam. Oh ini panitia kejam ini sebetulnya. Kan 10 tahun diringkas 1 jam. Selebih-lebihnya kan bisa ketemu di sini lagi Pak ya. Nanti kalau kebunnya udah berhasil udah diem semua, itu nggak ada yang ngomong lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sudah ya, semua mudah-mudahan kedengeran. Terlepas dari benar salah, mungkin saya bisa ada salah ucap itu sudah pasti ya, ada kekeliruan, dikoreksi aja. Saya juga siap dikritik. Apalagi pengalaman saya ini kadang-kadang coba hanya dimiki gitu kan. Saya nggak nanam yang di dataran tinggi tapi ini seglobal mungkin. Tidak melihat jenis varietasnya, tidak melihat di lokasi mana. Ini saya ambil basic-basicnya aja tentang alpukat. Ya mungkin kita sama-sama sudah banyak mengerti. Hanya memperdalam aja sama bikin pusing aja siang ini ya. Oke, Pak, gini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
alpukat itu tanaman tingkat tinggi. Yang disebut dengan tanaman tingkat tinggi itu adalah bukan tanaman tinggi, tapi tanaman yang mempunyai kemampuan memanfaatkan cahaya matahari untuk asimilasi, untuk menghidupi dirinya sendiri. Kecuali misalnya tanaman tingkat rendah apa? Jamur nggak bisa, dia nggak punya zat hijau daun. Nah, sudah kesebut kuncinya, klorofil, zat hijau daun, yang fungsinya untuk dua hal. Yang paling utama fotosintesis. Ini semua tanaman, fotosintesis. Yang kedua respirasi. Nah, kita wajib tahu. Saya ini baru tahu baca buku anak SD sebenarnya, bukan belajar dari mana. Anak saya sudah belajar anak SD itu. Fotosintesis dan respirasi. Ini kunci dari segala kunci. Kebutuhan dari tanaman. Sebuah tanaman tingkat tinggi, terutama alpukat, itu jenis fotosintesisnya C3. Fotosintesis ada 3 macam, C3, C4, dan CAM. Contoh CAM itu di kaktus misalnya. Ini C3. Fotosintesis itu di siang hari, dari pagi sampai sore, selama masih ada matahari 12 jam. Mengambil CO2, mengambil H2O, menghasilkan O2 dibuang. Sampingannya yang nggak dibuang karbohidrat. Karbohidrat itu diambil dari kata karbonhidrate. Karbon itu C, hidrate itu air H2O. Maka didapatlah hasil kerja satu harian itu sepanjang siang, hasil dari fotosintesis yang masaknya di daun, yang dengan bantuan kompornya itu matahari. Bukan sinarnya sebenarnya, spektrum warnanya yang diambil, panjang pendek gelombangnya. Jadi matahari ini ada warna, ya kita rasakan panasnya aja kan. Tapi yang diambil sama daun itu warnanya. Ya, warnanya ada reseptor warna di daun itu yang ada kandungan fitokromnya. Nah, semua ada di daun. Jadi kuncinya daun. Jangan banyak harap kalau nggak ada daun mau jadi apa pokat kita, tidak jadi apa-apa. Kuncinya daun. Itulah dari awal kita nanam ada vegetatif. Ada vegetatif mencari daun dulu. Fotosintesis ini tadi ngambil CO2, ambil H2O, ya, menghasilkan O2, buang oksigen, menghasilkan karbohidrat. Karbon dan hidrat tadi itu ada rumusnya CHO. Gas semua ini, CHO ini. C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, C6, H12, O6, karbohidrat atau gula C6 karena C-nya ada 6. Ini di secara umum. Malamnya ada respirasi, karbohidrat ini dipecah lagi dengan mengambil O2, menghasilkan buangan sampingan CO2, racun. Malam buang racun. Ngambil karbohidrat hasil fotosintesis siang atau pagi tadi, lalu ambil O2, buang CO2 dan menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini ATP inilah yang disebar di malam hari ke seluruh jaringan tubuh. Yang kalau pagi kadang kita lihat sudah ada tunas, sudah ada, itu malam itu semua. Siang cari makan, malam dia makan. Apa yang terjadi di alpukat? Sesederhana itu ternyata tidak. Nah, ini saya masih berani yakin. Buka YouTube mana aja. Buka apapun informasi tentang alpukat, saya berani yakin ini yang pertama kita buka bersama khusus Kaspala dan Al-Nusa. Bahwa ya, saya berani yakin dan siap dikritik bahwa sesungguhnya karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman alpukat bukan karbohidrat seperti tanaman lainnya yang C6, H12, O6. Itu gula C6 itu glukosa, sukrosa, fruktosa dan lain-lain. Tapi ini gula C7. Di mana rumusnya adalah C7H14O7. Gulanya sudah lain. Nggak ada manisnya kan? Yang manis itu gula C6, glukosa, fruktosa, sukrosa. Tapi bukan berarti tidak ada gula itu. Yang dominan adalah gula C7. Kalau misalnya 100% gula itu karbohidrat itu 80%-nya adalah gula C7, 20%-nya adalah gula C6 yang manis-manis. Nah, kalau di dalam satu buah alpukat karbohidratnya itu hanya 10%, sisanya yang lain-lain. Nah, ini ilmu untuk kita semua. Pertama kali kita perdengarkan, bukan pertama kali. Ilmu ini sudah ada sejak 1916. Saya cuma numpang baca aja, dan cocokkan, dan kita semua bisa ambil hikmahnya. Alpukat berbeda dengan tanaman lainnya. Apa gula C7? Untuk apa kita hafalin? Ini kunci. Gula C7 ini kunci.
Gula C7, C6, C7, H14O7 tadi disebut monoheptulose. Bukan sukrosa, bukan fruktosa, bukan glukosa. Gak ada manisnya. Kalau ada alpukat kita yang manis, itu glukosanya tinggi, C6-nya lagi naik. Gula C7D monoheptulose itu berubah lagi jadi C7H16O7 yang disebut dengan persetol. Kalau misalnya ada kopi dia punya kandungan kafein, kalau Persea americana punya persetol, gula C7, di mana persetol inilah yang mengatur semua jaringan tubuh. Siapa yang menumbuhkan daun, persetol bertanggung jawab. Siapa yang mengeluarkan bunga, persetol yang bertanggung jawab. Siapa yang matikan pohon, gara-gara persetol juga. Beda sendiri. Gula C7, persetol, C7, H16O7. Kita mati-matian nanam alpukat, fokuskan fotosintesisnya benar, fokuskan respirasinya benar supaya dapat C7, karena gula C7, monoheptulose dan persetol inilah yang mengurusi semua tanaman ini. Nah, ini kuncinya. Jadi kita nggak perlu mau nyari buah yang manis-manis gitu. Salah satu saya bisa jawab pertanyaan Pak Abrori, kenapa buah nggak bisa matang? Kenapa alpukat nggak bisa matang? Alpukat akan matang jika gula C7 di dagingnya sudah turun. Selama gula C7 masih banyak di daging buah, dijamin gak akan matang di pohon sampai 12 bulan. Dipetik pun gak pernah matang. Gak akan bisa matang. Syarat buah bisa matang, turunnya gula C7 persetol. Kapan dia turun, maka etilen naik. Fungsi etilen melunakkan buah. Petik muda gak akan bisa matang selama gula C7 masih ada. Oh bisa, itu mungkin matang. Iya matang, karena C7 sudah turun, etilen yang naik. Nah, syarat dari gula C7 bisa turun, itu adalah umur. Berapa umurnya? Secara umum 210 hari gula C7 itu mulai turun, persetol itu. Dia mulai mengalah, sisa-sisa lah yang C6. Ada kan varietas-varietas di Lampung ini gulanya, pokatnya manis-manis gitu. Itu kan C6. Kalau C7 udah makin manis. Lalu masih ada etilen itu nanti akan berubah ke lunakan apa begitu. Artinya apa? Kalau kita nanam, buahnya ini sudah 8 bulan masih ganti pohon. Berarti apa? Karena kunci kualitas sebuah alpukat dibilang bagus, high quality sebuah avocado jika C7-nya tinggi. Punya buah 8 bulan belum bisa matang pohon juga. Ini high quality. Yang dicari orang itu high quality-nya. Kalau misalnya orang mau cari singkong, yang dicari status kontennya, kadar patinya. Ya bisa 5 bulan patinya banyak. Orang mau beli jagung, kadar patinya. Mau beli gula, tebu, kadar gulanya. Ada kadar. Nah di alpukat ini apa? Semakin bagus C7 kita, maka semakin high quality punya kita. Nggak bisa matang karena C7 belum turun. Kapan dia mau turun? Plus minus 210 hari. Atau kita punya metode lain menurunkan gula C7 dengan cara menaikkan etilen gitu. Tapi kalau naikin etilen ini hati-hati ya. Ini hormon yang sangat berbahaya etilen ini. Bisa mematikan tanaman. Juga bisa memunculkan bunga. Bunga bisa keluar karena etilen. Tingginya etilen naik ke jaringan tanaman, dia berbunga. Tapi semakin tinggi etilen, dia mati. Nah ini tadi bicara fotosintesis dan respirasi. Betapa pentingnya kita pastikan terjadinya fotosintesis. Artinya pastikan ada CO2, pastikan ada sinar matahari. Susah loh kita kalau nanam alpukat di tempat yang sangat-sangat rimbun. Artinya fotosintesisnya tidak sempurna, karbohidratnya tidak terbentuk, ya gula C7-nya rendah. Kualitas buah kita memang tidak bagus karena gula C7 tadi tidak terbentuk. Kunci dari alpukat gula C7 ini saya ulang-ulang terus ini memang. Saya ulang-ulang terus, gula C7, monoheptulase terutama turunannya persetol. Nah ini, itu salah satunya yang pertama soal fotosintesis dan respirasi. Respirasi itu pernafasan, menghirup oksigen, membuang CO2, mengolah gula C7 tadi menjadi energi ATP, adenosine trifosfat, untuk menumbuhkan jaringan dan lain-lain itu tadi ya. Respirasi ini yang dibutuhkan ada namanya juga nafas, respirasi aerob. Respirasi aerob itu harus ada O2. Yang jadi masalah kita, akar alpukat ini dangkal. Dia ada di
30 atau 40 cm. Di mana di sini sangat-sangat mudah terjadi genangan air. Rumus sederhana, kalau ada gelas isinya O2, kasih air, O2 pasti keluar. Begitu pula dengan tanah. Saat tanah ini kedatangan air yang berlebih dan tidak bisa dibuang debitnya, dosisnya, di mana setiap hari turun terus per 1 meter persegi itu 200 liter atau 1 drum, besok 1 drum, besok 1 drum. Kapan dia mau kebuang? Maka media kita ini akan penuh dengan H2O. Saat H2O ini sudah banyak di media, maka O2 kita minim. Kejadian minimnya O2 atau kekurangan oksigen itu hipoksia. Tanaman tidak bisa bernafas karena minimnya oksigen. Tidak adanya oksigen karena air semua, dia anoksia, tidak bisa bernafas sama sekali. Matilah tanaman karena tidak ada respirasi. Walaupun tadi pagi masih fotosintesis. Jangan heran pagi-pagi kita lihat tanaman kita sudah mati total kayak kesambar petir. Itu karena gejala-gejala anoksia. Cekaman air yang mengakibatkan tidak adanya oksigen untuk respirasi. Tidak bisa bernafas. Ini untuk media. Bahaya sekali betapa kita nanam selama ini tidak memperhatikan bentuknya, ya, kurang memperhatikan atau belum tahu, nggak apa-apa, semua sudah terlanjur. Saya juga bisa bicara gini karena sudah mati banyak juga tanaman kan baru belajar. Oh, karena akar ini butuh respirasi aerob, ada udara, ada oksigen, maka letakkanlah gimana caranya supaya nggak kena air. Tanamlah di atas permukaan tanah. Jadi bukan nanam lagi, tapi naruhlah bibit perakaran bibit alpukat sebatas leher raka itu di atas tanah, lalu ditimbun tanah. Karena kalau kita nanam, air hujan itu kan masuk ke dalam tanah. Kalau misalnya ini kita buat busur atau kalau bahasa kerennya raised bed, dinaikkan, media tanam kita naikkan. Misalnya polybag itu tingginya 30 cm, naikkan aja dari 60 cm, nggak usah takut, akar itu tetap hidup. Gali lubangnya, masukkan, tutup. Inilah cara nanam alpukat yang baik dan benar. Karena ini kita nanam untuk melindungi perakaran alpukat yang sangat rentan karena silo tadi, karena dangkal tadi, dan karena lateral tadi. Gak usah khawatir roboh. Gak ada ceritanya pohon alpukat roboh. Itu sudah disetting sama Allah untuk kokoh gitu, untuk berdiri. Selamatkan perakaran supaya lancar respirasi. Hindari dari cekaman air dengan cara bikinlah tanam yang jatuh. Terlambat Pak, saya sudah nanam dalam. Kalau begitu, pikirkan supaya tidak ada air bagaimana? Bikin parit drainase. Kita sudah tahu dari permukaan sampai sini ada 50 cm, bikin parit itu di bawahnya lagi. 60 cm, 70 cm, makin bagus. Artinya apa? Saat ada hujan, air keluar lagi. Debit air yang banyak juga sudah lari ke parit. Drainasi sempurna, bukan main bikin parit tapi gentong di sini, gentong di sana, itu bukan drainasi sempurna. Pastikan air hujan itu pergi semua ke muara, tersisa sesuai kebutuhan dari akar alpukat saja, gitu ya. Pastikan hanya tersisa untuk akar alpukat. Pastikan masih ada oksigen di rizosfer, di media perakaran. Karena apa? Karena kalau respirasi aerob tadi, pernafasannya dengan oksigen tadi tidak ada, maka akan diganti dengan fermentasi anaerob. Inilah yang bikin semua alpukat kita mati dari kecil sampai umur berapapun. Fermentasi anaerob. Terjadi sebuah pernafasan bukan dari udara, tapi terjadi fermentasi, ya, fermentasi dari tidak adanya udara. Inilah yang namanya bahayanya waterlogging di pohon alpukat, pohon durian, karet, jeruk. Waterlogging itu di situ bahayanya. Kita nggak lihat genangan air di atas. Kalau kita sudah lihat genangan air itu sudah terlambat, itu namanya. Itu tinggal nunggu jam atau minggu. Tapi kalau waterlogging di bawah itu mungkin masih ada umur 2-3 bulan lagi untuk dia wassalam dan kita datang lagi ke pembibit. Untuk tanam baru masih dari 5 bulan lagi, ya wassalam. Kalau yang sudah masa terlambat selalu ada solusi. Bikin parit drainase yang lebih dalam di bawah perakaran dari alpukat sendiri. Tujuannya supaya dia ada oksigen, ada udara untuk respirasi. Karena syarat tanaman tadi kita ulang lagi, butuh fotosintesis dan butuh respirasi sempurna. H2 itu hanya H2O itu air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Coba kita ingat-ingat. Di musim kemarau tidak nyiram 3 bulan atau 100 hari, mati tidak alpukat. Ingat-ingat alpukat kita. Nggak punya penyiraman, mati. Nggak ada yang mati. Ya udah mati, tetap mati lah ya, salah 1-2 kan. Tapi di musim penghujan, saat air yang sangat melimpah, gimana statistiknya?
Banyak mana alpukat mati umur berapapun di musim penghujan atau di musim kemarau, musim penghujan. Hanya karena akar tadi terendam hingga akhirnya dia wassalam tidak bisa bernafas. Oke, inilah kerjaan 10 tahun, 1 jam harus selesai. Kita maksudnya apa? Ini maksudnya benar. Kita ke kebun aja, kita lihat aja pohonnya ya, sama-sama ya. Kita lihat supaya lebih jelas oknumnya yang mana bisa balik. Nanti kalau kita balik lagi. Rasulullah bersabda, jika ada 1 biji aja sebesar zarah, tanam, gitu kan. Walaupun besok harus kiamat. Kita juga sama, udah beribu itu ditanam, mati juga kan? Nggak apa-apa. Itu namanya sedang khalifah ya. Khalifah ini kalau di pondok saya bicaranya agak begini, aslinya nggak gini. Ya. Karena di pondok gitu kan. Benar mungkin disampaikan sama Pak Abrori, ya, Pak Usman, gitu, dan mungkin pengepul yang lain. Kebutuhan alpukat itu memang besar. Nah, memang benar. Ketersediaan alpukat dari kebun, ya kebun saya sampaikan itu memang belum banyak. Dari pohon, satu pohon, dari satu rumah ada 1 pohon, ya mungkin ada, paling berapa kilo. Tapi kalau sudah skalanya hektaran atau sudah ratusan, paling sedikit puluhan, hasilnya nggak bisa dipastikan kuantitinya. Yang diinginkan dari konsumen, kita sebut konsumen aja, kita produsen gitu kan. 1 pohon itu sudah kebun, setengah pohon juga sudah kebun. Selama itu masih pohon alpukat. Faktanya memastikan tiap pohon punya hasil layak dikonsumsi. Padahal seharusnya sebuah produk yang dikonsumsi itu punya kualitas, 2 kuantitas, 3 kontinuitas. Nah, ini nggak cuma untuk di alpukat, tapi di semua komoditi pangan, semua komoditi konsumsi. Kalau kualitas, kuantitas, kontinuitas itu kalau di Indonesia kan 3B. Baik atau bagus, banyak, dan berkelanjutan. Sekali panennya nggak kontinuitas. Toko mana yang mau dia bikin rak untuk kasih 1 kintal setahun sekali baru diisi? Udah kadang nulis alpukat. Kontinu bagaimana? Gitu kan? Nah, ini harus dikondisikan, gitu kan? Dikondisikan, tapi dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan morfologi dari alpukat, metabolismenya, sesuaikan semua ke kebutuhan apa yang dimau dari pohon alpukat. Sepintas kayak gampang, sepintas informasi itu kayak menyenangkan. Wah, 1 pohon saya 8 juta ditebas, 1 pohonnya. Jika 1 pohon itu bisa dilipatkan jadi 100, sudah berapa itu? 800 juta, kan kata dia. Di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, begitu dibesarkan itu sudah lain lagi hasilnya, gitu kan. Ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Tidak semudah bukan berarti tidak bisa sama sekali. Nah, apa itu lanjutannya mungkin sebaiknya dilanjut di sesi berikutnya, gitu ya. Karena saya yakin nih, kalau saya terusin lapar sekali nih perut nanti. Jadi kita harus mencernanya dengan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, dan hasilnya akan untuk ini gitu. Karena apa? Sebelum kita masuk nanti setelah isoma itu materi yang lebih mendetail dengan alpukat, ya. Saya ingin cerita dulu sedikit saja. Mungkin ini agak sama dengan alpukat. Kenapa tanam alpukat? Itu aja dulu pertanyaan dari saya. Kenapa tanam alpukat? Sebegitu banyak agribisnis itu ada 4 macam: perikanan, peternakan, perkebunan, ya salah satunya. Dan dari turunan dari perkebunan itu ada buah-buahan. Dari buah-buahan itu ada banyak lagi versinya. Seperti di kebunnya Pak Madi, ada kurma, ada jeruk segala macam. Kenapa pilih alpukat? Kesasar? Atau memang kita punya harapan gitu kan? Kita punya harapan yang lebih soal alpukat. Kenapa tanam alpukat? Jika ada yang bicara atau disampaikan karena tanaman ini menyumbang oksigen, benar. Saat dia fotosintesis dia mengeluarkan O2, dia ambil CO2. Tapi ketika dia malam, respirasinya apa? Ngambil O2 dengan jumlah yang sama, 6 O2 dikeluarkan 6 CO2. Artinya ada yang dia kasih, ada yang diambil. Nah ini apesnya kita kalau suka begadang malam, O2-nya tipis, gitu kan. Hal seperti ini sudah rotasi.
Tanaman mengambil O2, dia keluarkan CO2. Kalau memang kita niat pengen sumbang oksigen, tanam aja lidah buaya. Siang malam keluar oksigen. 2. Kita tanam alpukat untuk reboisasi. Untuk menjaga supaya misalnya menjaga tidak longsor. Ini juga pilihan yang kurang bijak. Kenapa? Morfologi dari akar alpukat, dari leher akarnya sampai ke seluruh akarnya itu cuma 40 cm sampai 45 cm. Tanah mana yang bisa ditahan dengan akar model seperti itu? Longsorlah sepohon-pohon alpukat itu kalau ada kejadian tanah longsor. Alpukat bukan pilihan tepat untuk mencengkram tanah. Karena dia tidak punya akar tunjang atau akar tunggang yang sangat dalam. Dia akarnya 45 cm dan menyamping. Jika di teori-teori dibilang ini shallow and lateral ya. Shallow itu maksudnya akar dangkal dan dia menyamping. Akar yang menyamping, akar yang dangkal, disitulah sumber masalah. Di mana kita tanam, disitulah masalah. Karena permukaan tanah begitu dikasih alpukat, akarnya pasti menyamping dan gak mau mencengkram dalam, maka apapun yang terjadi di 50 cm permukaan tanah, disitulah semua sumber masalah. 1. Drought stress, kekeringan. Sangat mudah sekali 50 cm pertama itu di musim kemarau kekeringan. Akar kekeringan. Lalu yang paling buruk itu waterlogging. Waterlogging itu cekaman air berlebih pada perakaran. 12 bulan di Indonesia, itu 9 bulan kurang lebih penghujan, sisanya kemarau, kurang lebih 3 bulan sampai 100 hari. Banyak mana? Banyak penghujannya. Sebanyaknya penghujan ini, nggak semuanya bisa di perakaran ini bisa dibuang dengan lancar. Pasti ngendep. Kenapa? Curah hujannya aja sudah sampai ribuan milimeter. Artinya satu hari aja itu kurang lebih 2 milimeter. Itu per meter perseginya sudah 1 drum atau 200 liter. 200 liter per 1 meter persegi. Belum dia surut, besok sudah turun lagi. Terus berbulan-bulan. Maka 50 cm perakaran dari alpukat ini sudah banyak positif terendam air. Tapi orang pasti tersinggung kalau disebut terendam. Di permukaan saya ini bersih, gak ada air. Iya. Tapi air ini sudah menyerap ke perakaran, bongkar akarnya. Ya, dia sudah ada fermentasi pembusukan. Itulah yang namanya waterlogging atau cekaman air berlebih di perakaran. Ciri-cirinya daun masih muda, hijau, itu sudah layu dan rontok. Daun hijau aja rontok. Kita bisa bilang, ini kurang air, siram air. Ciri daun kena kurang air itu tidak seperti itu. Kalau memang di daerah kemarau dia mengering, itu bawahnya dulu yang kering baru dia rontok. Itu ciri-ciri kurang air. Ini daun masih hijau rontok. Coba diingat-ingat tanaman kita. Kejadian alpukatnya masih hijau-hijau, tahu-tahu layu, tahu-tahu gugur semua, tinggal ranting, mati total. Wassalam. Di penghujan atau di kemarau. Itulah namanya cekaman air, waterlogging, stres perakaran. Dari stres perakaran disambung lagi dengan adanya penyakit. Namanya Phytophthora cinnamomi. Phytophthora ini cuma mau hidup yang banyak airnya. Karena dia dimulai dari protozoa atau zoospora. Dia hidup di kondisi yang banyak airnya, lalu berkembang menjadi Phytophthora, menginfeksi akar menjadi hitam. Dan matilah pohon itu. Apa yang di bawah, itulah yang di atas. Apa yang terjadi di atas? Karena ada di bawah. Tanaman dibagi jadi 2. Ini permukaan tanah. Bawah tanah itu namanya root, akar. Di atas tanah itu namanya shoot, tajuk. Shoot, daun, ranting, buah, bunga, batang, di atas semua. Root, akar. Setiap masalah root membawa kematian. Setiap masalah shoot membawa kematian. Apapun yang kita tanam pasti mati. Jadi cuma nanam untuk mati, nanam untuk bibit, suka banget itu. order lagi gitu kan. Buah ini muncul pun ya, kita suka ngeliat buah sudah muncul pun itu langsung mati. Ini saya sebut yang ngeri-ngerinya dulu aja ini, yang enak-enaknya belakangan. Buah keluar aja langsung mati. Kenapa? Ya karena dia berbuah dengan proses yang tidak sehat. Dia berbuah karena adanya fermentasi anaerob di perakaran. Nah, kunci dari tanaman itu cuma 2.
Pastikan fotosintesisnya berjalan dengan baik, pastikan respirasinya berjalan dengan baik. Dua hal ini berjalan dengan sempurna, maka metabolisme juga sempurna, terciptalah daun yang sehat, pohon yang sehat, akar yang sehat. Bisa dikonsumsi. Balik ke pertama, di luar dari perawatan, kenapa tanam alpukat? Satu, kalau kita mau cari sumbang oksigen, pada dasarnya malam dia rampas oksigen. Tanaman apapun, kecuali lidah buaya, kecuali lidah mertua, semua lidah. Dia sumbang oksigen siang malam. Dia kasih sekian ppm, atau dia kasih sekian kuantiti oksigen di siang hari, malamnya diambil balik dan keluarkan racun berupa CO2. Kalau untuk reboisasi akarnya tidak cocok untuk itu, mending tanam aja vetiver atau akar wangi. Jelas-jelas itu untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Ketiga, untuk apa? Untuk dikonsumsi. Pasti. Apakah dikonsumsi oleh hewan liar, dikonsumsi orang ronda, dikonsumsi kita sendiri, apakah itu mau dibagi-bagi gratis? Intinya buah itu untuk dikonsumsi. Dimakan, dinikmati, dan layak dinikmati. Memastikan layak dinikmati bagaimana? Supaya layak dinikmati itu berarti harus berapa, bagaimana caranya, prosesnya, dan lamanya. Dari bunga sampai panen bisa makan waktu 210 hari, 7 bulan kerja. Lama sekali. Makannya 7 menit aja itu, habis. Jadi bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Bukan pekerjaan yang mudah. Ngidupin dari kecil sampai besar aja perjuangan panjang. 3 tahun sudah bisa berbuah. Tidak perlu menunggu 8 tahun. 8 tahun makin bagus. Tahap pertama, saya lanjutkan sedikit. Menanam alpukat, tidak perlu banyak diributkan, varietasnya apa. Yang penting kata Pak Abrori, baunya sudah bawa kata. Varietasnya itu semua unggulan. Semua ciptaan Allah itu semuanya unggulan. Yang sering diributkan, jarak tanam. Berapa jarak tanam? Semeter kali semeter, 3 kali 3, semua benar. Yang salah, kalau nanam nggak ada hasil. Berapa hasil yang layak? Hasil yang layak itu 1 meter persegi tanah. Hasilkan 2 kilogram alpukat per tahun layak konsumsi. Kita tembuskan itu artinya dalam 1 hektar 20 ton buah alpukat layak konsumsi atau layak jual per tahun. Kalau mau punya jarak tanam 10 kali 10 itu silahkan, asalkan dia bisa tembuskan itu 100 meter persegi. Per 1 meter persegi 2 kilo dia tembuskan 2 kintal. Berapapun jarak tanamnya, konversinya 1 hektar 20 ton. Dengan asumsi kalau cost itu 50%, sisanya adalah profit 50%, maka 10 ton itu adalah modal, 10 ton adalah keuntungan. Jika kita tembus hal itu, produktivitas tadi yang paling utama, maka harga mau jatuh sampai kemanapun, kita tetap di titik aman. Bukan lagi titik UMP, tapi sudah di atas dari KHL. Kalau 1 hektar, pada dasarnya, nah ini kita tidak bicara angka, kita tidak bicara uang, kita hanya bicara satuan-satuan, sisanya kalikan sendiri. Kalau saya bilang sekilo 15.000, ada yang jengkel juga, saya cuma 5.000. Ada yang bilang sekilo 25.000, murah amat, saya 60. Kita tidak bicara angka, kita bicara produktivitas itu yang paling utama. Yang nggak dikejar petani itu produktivitas. Kalau produksinya itu misalnya pas harganya tinggi, produksi rendah, dia masih untung. Gimana kalau pas harganya anjlok? Penyelamat kebun, penyelamat perjuangan dalam 1 tahun, berapapun harganya selama itu masih dibeli, kita punya patokan harga minimum. Penyelamatnya adalah produksi. Tanpa produksi yang stabil, harga naik turun, kita hancur dalam waktu singkat. Ini terlepas dari sudah mampu merawat ya. Sudah kualitas, sudah oke, ini bicara kuantitas. Pas harga bagus, harganya lebih tinggi, di luar dugaan kita, produksi 20 ton, kita ngambil HPP-nya atau cost-nya, tidak 10 ton lagi kan, jadi turun kan. Dengan cost yang turun, kita masih punya lagi keuntungan yang lebih tinggi, itulah yang disebut dengan low cost, high yield. Semua orang bicara nanya, gimana caranya, modalnya rendah, keuntungannya tinggi. Tapi yang dipatok dari petani secara umum, kapan harga naik? Dia lupa. Kapan produksi saya stabil dan baik?
Berapa pantasnya untuk di alpukat? 2 kilo per meter persegi. Jadi kan itu patok di hati kita. Maka modalnya 1 kilo per meter persegi. Kalau kita punya tanaman 5 kali 5 atau 25 meter persegi, maka hasilkanlah 50 kilo per tahun. 25 untuk modal, syukur-syukur harganya tinggi, modalnya jadi turun. Tapi patok 25 kilo itu. Baru sebut angka. Harga paling murah jelek-jelek misalnya 10.000, berarti 250.000 per pohon per tahun. Dengan jarak 5 kali 5. Sisanya masih ada 250.000 lagi per tahun. Apapun yang mau kita buat, mau pupuk organik, anorganik, kimia, nggak mau dipupuk apapun juga, pastikan modal 50%, 250.000 ini cukup untuk menghasilkan 50 kilo. Jadi apapun nutrisi yang mau kita kasih, silahkan. Selama dia bisa mengejar target, selama dia bisa kejar 2 kilo per meter persegi. Mau tingginya terserah. Punya alpukat tinggi 12 meter terserah. Paling yang dipanen cuma 6 meter, 6 meter udah gak tahu kemana itu nasibnya. Ya kan? Mau punya tanamannya 1 hektar, saya punya 1.000, silahkan. Maka balik pertama, jarak tanam bukan persoalan. Yang jadi persoalan itu karena kita belum bisa menembus produktivitas 2 kg per meter persegi. Di mana secara umumnya biasanya ya namanya modal itu 70, keuntungan 30. Di mana-mana begitu. Bahkan bisa modalnya 80%, keuntungan 20%. Ya kan Pak? Orang nanam jagung, nanam padi, kosnya lebih tinggi daripada modalnya, daripada keuntungannya. Apalagi kalau pas lagi harga jual lagi jatuh bener itu 100% habis cuma untuk modal, 0% sisanya. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah. Produktivitas ditopang dengan pemupukan dan lain-lain, silahkan. Memang betul ditopang untuk itu, tapi pemupukan nutrisi yang tidak sesuai dengan metabolismenya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, nggak sampailah semua itu. Bagaimana kita bisa tahu? Ya uji coba, tiap lahan mungkin berbeda, gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi saya ulangi lagi karena ini yang paling penting sebenarnya. Berapapun luas lahan kita, berapapun pohon kita, hitung jarak tanamnya. Kalau kita punya 1 meter persegi saja, pastikan 2 kg per tahun. Pastikan 50%-nya, 1 kilonya per meter itu adalah modal. Karena lebih daripada itu, maka kita harus menuntut harga beli yang lebih tinggi untuk nutupin modal. Kita nggak bicara berapa paling murah harga alpukat. Itulah titik amal pekebun. Memang ada yang beruntung ya, cuma punya pohon 1, di scoring poinnya gede, peminatnya tinggi, 1 kilo 150.000, 1 kilonya 200.000. Dia punya panen 50 kilo aja sudah tenang-tenang. Ngoyo aja yang 3 kilo cuma dibayar 10.000 kan, mati-matian di tingkatan produktivitas. Keberuntungan soal harga jangan banyak dimimpikan sama petani. Saat produksi itu naik dan produksi itu tinggi, otomatis kos akan tertekan. 1 pickup muatin alpukat 1,5 ton. Kalau ngisinya dikit, karena produksinya rendah, kos biaya sampai Jakarta juga jadi tinggi. Isinya sedikit. Tapi kalau 1 pickup itu kita isi 1,5 ton, ketemu supir nakal naik jadi 2 ton, HPP produksi transport aja sudah murah. Kita punya pupuk apa? Kalau memang kita mau ngirit-ngirit pakai serintil kambing misalnya kotoran itu, minta pula sama tetangga gratis. Kalau memang bisa tembuskan 2 kg, lanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, kenapa kita harus melanjutkan sesuatu yang gagal? Ini satu hal lagi. Kalau kita sudah coba satu hal dan tidak berhasil, kenapa kita mengekspansi kegagalan? Kalau kita sampai tahun 2022 ini belum nemu 1 hektar yang tembus 20 ton, kenapa kita tiru? Berarti kita kan mengekspansi kegagalan. Dasar apa yang buat kita berharap bahwa akan berhasil alpukat ini? Berdasarkan 1 buah pohon yang di YouTube viewernya banyak sekali, 1 pohon dia, bukan pohon kita. Padahal pohon alpukat itu minta sesuatu yang berbeda dengan yang pernah kita berikan. Apa yang dia minta? Apa penggagalnya dari yang tidak kesampaian ke alpukat? Lalu apa solusinya? Nanti habis makan siang, kurang lebih gitu. Kalau
Banget ini pasti kan. Ini saya sampaikan sesuatu yang meresahkan dulu. Resahkan kita jadinya kan. Kalau kita sudah resah, sebenarnya yang lebih resah Pak Abrori sama Pak Usman. Memang mereka nunggu lama kan. Ya, 2 kintal nggak ketemu kan. Padahal itu butuh berapa itu Pak? 100 meter persegi aja kan. 10 kali 10, 2 kilo tembus aja, 2 kintal sudah bisa kirim ke Pak Abrori 1 pohon. Kalau 1 hari 365 hari, kita cukup butuh 365 pohon 10 kali 10. 1 hektar ada 100 pohon. Cukup tanam 3 hektar sudah selesai tugas Pak Abrori. Ini senusantara. Kemana barangnya? Nah sekarang ke Pak Usman, jangan banyak mimpi Pak. Kotor apa? Dua kamper ini. Mulai kerasa kan masalahnya kan? Siapa yang salah? Buah kita nggak enak, buah kita nggak ada. Kita kumpul di sini karena satu hal. Seragam kita beda-beda, tapi yang jelas kita kumpul di sini pohon kita penyakitan semua. Kalau pohon kita sudah bisa produksi, kita nggak di sini lagi, mungkin di lobi hotel ngobrolnya. Iya, saya yakin kita kumpul nggak dapat 20 ton per hektar nggak nyampe. Kalau kita sudah tembus semua satu kebun 1 hektar, ada yang punya setengah hektar juga nggak apa-apa, 10 ton per tahun per hektar, ya kan? Kumpulnya pasti nggak di sini. Pasti yang diobrolkan barang-barang mewah aja. Itu berapa harganya? Ini berapa? Saya beli berapa? Ya, ini fakta. Ini fakta. Kita berkumpul sini untuk perbaikan. Bukan artinya saya yang paling paham, bukan gitunya. Tapi memang iya sebenarnya. Kita mau sama-sama pelajari alpukat dulu ya. Alpukat ini maunya apa? Pada dasarnya sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam dan lebih jeli lagi, lebih teliti, lebih dalam lagi, saya sampaikan, mohon maaf kalau ini masuk YouTube banyak yang tersinggung, mohon maaf. Kalau ini masuk YouTube pasti banyak yang tersinggung. Kalian semua sudah melakukan hal yang salah terhadap tanaman. Apa yang sudah kalian lakukan itu dianggap benar saja untuk konten. Dikerat supaya apa? Supaya berbunga. Video matinya nggak direkam. Maaf yang tersinggung. Kerat aja itu alpukat, berbunga pasti berbunga. Tapi video matinya nggak pernah kita lihat. Sejauh mana bertahan tanaman di kerat? Ini bukan karet, diseset-seset keluar getah, besok masih berbeda alpukat. Kalau cuma membungakan, bungakanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang memperpanjang umurnya dia. Kita kena hujan 6 bulan aja berbunga kok. Karena apa? Nah, ini kita sampaikan. Akar tadi dangkal, shallow, dan akar tadi lateral. Maka di 30 sampai 50 cm tadi itu semua bermasalah. Semua penyakit saya sampaikan, semua penyakit patogen dan hama tanah ada di permukaan. Mereka tidak ada di tanah bawah. Tanah bawah itu tanah liat. Tanah liat itu sangat tinggi sekali kandungan mikro. Tidak ada patogen bisa hidup di tanah liat. Kenapa saya sebut begitu? Kenapa saya yakin sekali sebut begitu? Ada komunitas yang namanya geofagi. Komunitas pemakan tanah liat. Saking di tanah liat itu banyak sekali unsur-unsur yang bermanfaat untuk ditelan supaya membersihkan perut. Saking sterilnya tanah liat. Tanah liat ini sangat luar biasa. Tapi akar alpukat tidak ada yang sampai ke tanah liat. Semuanya nyamping, semua ada di tanah 50 cm paling banyak di atas, di mana itulah sumber semua hama ya di situ. Telur-telur ulat pupanya ya tumbuh berkembang di situ. Patogen-patogennya hidup di situ. Tanah yang banyak hama dan penyakit, disitulah akar alpukat kita tinggal. Disitulah reservoir atau misalnya wilayah perakaran itu ada. Nah ini masalah. Berarti saya ulangi lagi, sekali lagi, ingat sama-sama. Saya ini nakut-nakutin aja nih. Nanti kalau udah sholat, udah syoma, udah kenyang, baru saya takut-takutin lagi. Ya. Kita sedang menanam sesuatu yang sulit. Kalau ada yang berhasil punya 100 tahun pohon atau punya satu itu, coba cari di hutan. Ini agak tajam nih kalau mau. Cari hutan mana di dunia ini, ya? Cari hutan mana di dunia ini yang punya populasi alpukatnya luar biasa, lingkar batang besar-besar seperti ini. Cari. Artinya alam aja pening ngurus alpukat.
Padahal kan secara alami harusnya buahnya jatuh itu. Setelah 100 tahun itu bisa berapa ton itu? Sekali dia gelinding, tumbuh. Nggak ada. Tapi kalau suruh dari akasia gampang banget, sekali lirik besok, wah udah jadi hutan akasia, cepet banget. Karena apa? Perakarannya sulit. Akar durian, akar alpukat, akar jeruk, akar karet, selo dan lateral. Jadi pahami baik-baik bagaimana kita memperlakukan alpukat. Karena dia punya morfologi tanaman bentuknya yang memang minta dikhususkan. Nah inilah tugas pekebun. Dan ini wajib saya sampaikan. Sebelum makin banyak orang nanam alpukat, tapi makin mati. Ini 2022, orang nanam alpukat sejak kapan sebenarnya? Tren-trennya dari 2010, seharusnya sekarang sudah lingkar batang bisa sampai 100 cm. Faktanya tidak ketemu, buahnya pun tidak ada. Kalau cuma perwakilan, 1 pohon, ada 2 pohon, 5 pohon, itu bukan perwakilan. Itu hanya sekian persen, 0, sekian persen dari total populasi. Itu nggak bisa. Itu sama aja kita ngomong 300 juta jiwa di Indonesia ini, yang kaya cuma 1%. Orang bilang, wah Indonesia belum mewah 1%, sisanya juga nggak beli. Ini problem kita di alpukat. Oke, sementara gitu kita serahkan ke panitia. Kalau masih mau dengar bisa kita lanjut nanti ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nggak jauh, cuman 500 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo. Kalau dia begini itu dekat. Kalau nunjuknya ke sana. Nah, wajakin ya. Kan nunjuknya gini. Mana Pak? Sini, dekat. Di sana Pak. Nah. Kalian itu berapa? Pak, boleh minta waktunya buat tanya-tanya? Boleh. Dari mana Pak? Dari Lampung Timur, Kecamatan Sukabudi, Desa Bagun Sari. Lampung Timur ya? Lampung Timur. Pekebun, pebibit? Kebun. Iya. Ini apa pohon apa yang tanam? Alpukat ya? Alpukat apa jenisnya? Alpukat siger. Siger. Iya, siger. Berapa tahun Pak udahan? Udah umur hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Lebih, ya. Baru pertama atau sudah sering ikut? Baru pertama ini. Bareng-bareng sama keluarga? Apa? Rombongan kelompok tani. Oh, sama kelompok tani. Di Lampung Timur banyak Pak ya? Kalau yang nanam tanaman itu ya sementara ini mungkin sekitar Kampung Budi kecamatan ada sekitar 20 hektar aja. Punya Bapak sendiri apa punya teman-teman? Punya teman-teman kelompok. Sama punya Bapak termasuk punya Bapak 20 hektar. Ya, makasih Pak ya. Udah ya. Dari ya. mana nih? Kita dari teman-teman Al-Nusa. Oke, Al-Nusa dah. Iya. Pak Haji dah. Iya. Makasih Pak. Saya di Karang, Bandar Lampung. Di mana? Di Sukarami. Oh, Sukarami. Sama lah ya. Kira dari Mas Dia tadi. Bukan. Dia hati-hati yang ngomongnya. Pas pelan-pelan licin. Pelan-pelan licin. Sampai dari mana Mas? Dari Pesawaran. Wah, waduh, Pesawaran ki. Belandi Pesawaran nih. Raworjo. Purwo? Raworjo daerah Tataan. Di Tataan mana? Ke bawah berarti ya? Karanganyar ya? Iya, arah Karanganyar terus ke arah Raworjo lah, Pasar Raworjo. Nak Dewi nang Tataan, munggah, Wiono. Oh, Wiono. Wiono munggah, Gunung Betung. Alpukat juga? Alpukat. Jenisnya? Jenisnya ada lokal, banyak lokal. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Udah ada yang produksi belum? Belum ada. Kemarin sempat ada yang udah kembang tapi terus di rontok lah. Kendalanya apa Mas biasanya Mas? Nak alpukat? Vegetatif ya. Vegetatifnya alhamdulillah udah bisa lah terlewati lah, banyak cerita. Tinggal masa generatif ya. Tinggal masa generatif ini kita pengen ngumpul di sini kan suatu ada ilmu gitu ada kan. Ilmu yang bisa didapat ya Mas ya. Caranya, gitu. Perlu nggak Mas kira-kira acara-acara kayak gini Mas? Perlu banget. Perlu ya. Tapi lebih perlu lagi nanti misalnya ada kayak yang jadi apa komunitas itu ada mengunjungi ke
pekebun. kita, gitu. Artinya ada yang supervisi ya. Iya, Ada yang ngawas Kita kan ada sekitar 500 pohon gitu. di pohon. Di 500 kebun. pohon hektar ya? Apa hektar lebih? 2 hektar. 2 hektar jarak tanam berarti 10-10 ya? Atau 6 kali 8-10? 6 kali 5. Cuman kan nggak semuanya pokat. Ada tak tanamin jeruk juga. Boleh kapan Mas ya? Yang Kita paling penting itu sebenarnya ada dari komunitas itu datang ke kebun. Oh, ini kurang ini tuh yang. langsung lihat tanamannya ya Mas. Semua wilayah kan kadang Beda-beda beda-beda. lahannya ya. Kasusnya juga Dataran rendah, dataran tinggi Mas. 100 mdpl. Berarti cenderung datar ya. Kalau kemarin sih kita ke tempat Sae, itu dibuat irigasi. Oh, yang di tengah. Waterlogging. Jadi komunitas itu kebun soalnya kasusnya itu beda-beda. Perlakuan sama, kadang di kebun ini nggak cocok. Oh gitu. Berarti memang harus kudu lihat langsung di lapangan Mas ya. Yang ahli itu melihat ke lapangan. Jadi kita nggak keliru, nggak ngeraba-raba. Betul. Kemarin pernah kita coba by group kan ya, by WA. Coba kita aplikasikan, tetap hasilnya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya langsung ke kebun kan bisa, oh sebenarnya ini tanah ini berpasir nih apa putih, nggak merah ini nggak perlu pakai funginya, pakai yang ini aja. Oh, betul. Jangan yang Berarti ini. setiap lahan itu penanganannya beda-beda Mas ya. Walaupun sama-sama jamur nih, Iya. tapi kan tanah yang mungkin punya Kandungannya beda. kan maksudnya. Penanganannya pun juga beda. Mungkin seperti itu yang Oke ya teman-teman, semoga masukan dari Mas channel. Jainal didengar sama teman-teman Al-Nusa. Kita para pekebun juga pengen ya Mas didampingi supaya kebun kita itu bisa sehat. Kalau di betul-betul di wilayah saya kan nggak cuma saya sendiri, ada yang nanem. Iya, ada mungkin kalau di kumpulan ada 1000 pohon. 1000 pohon ada. Oke Mas. Satu lahan. Itu, 2 desa. Oke Mas, semoga sukses ya kebunnya ya Mas. Terima kasih Mas. Dari mana Mas? Dari Seputi Banyak. Seputi Banyak, Lampung Tengah ya? Iya. Udah sering ikut? Sering. Udah berapa kali nih Mas? Ketiga kali. Ketiga kali ya? Gimana Mas kesan-kesannya? Kesannya seneng lah. Seneng ya? Nambah. Ketemu teman baru, ketemu relasi baru. Betul. Nanam alpukat juga Mas? Nanam alpukat. Berapa banyak? Baru sekitar 130. Waduh, udah siap-siap pensiun muda nanti itu Mas. Insya Allah. Ada jeruk juga Mas. Ada jeruk juga. Alpukatnya berapa tahun? Alpukat ada yang 2 tahun, ada yang baru tanam kemarin. Udah ada yang produksi? Belum. Jenisnya? Ada 5 jenis. Siger, Miki, Aligator, Asa, satu lagi Rifai. Wih, mantap. Semoga setahun 2 tahun lagi bisa produksi lah. Amin. Kayak tambah bobot ini. Kayak pramuka jadi. Sip. Yang belum mandi. Dalam kayaknya ya. Dalam 10 meter. 10 meter dalamnya. Ya. Nggak percaya saya coba jemplung dulu. Kalau nggak percaya, coba jemplung. Kalau nggak percaya 10 meter jemplung. Ini kedalamannya 10 meter. Ayo Bu, semangat Bu. Semangat tapi Tapi dalam itu kayaknya. Yo Mas. Kata kebun alpukat. Semangat. Gendeng. Mbak Gendeng. Alpukat cinta.
Ini teman-teman, masnya dari mana mas? Abrori dari Kobeta. Kobeta itu Kobeta Indonesia yang sekarang juga memasarkan buah-buahan premium. Alpukat ya mas? Yang super-super. Khususnya alpukat ya mas? Alpukat khususnya. Nah mas, kita minta pencerahan nih tentang pemasaran alpukat. Selama ini kan banyak petani yang mempertanyakan apa namanya, kalau banyak petani yang nanam alpukat nanti harganya turun. Itu sebenarnya bagaimana mas realitanya pasar alpukat itu mas? Kalau hari ini alpukat masih kurang-kurang. Alpukat kurang. Stoknya masih kurang dan konsumsi alpukat di seluruh dunia juga masih kurang. Artinya ke depan permintaannya masih akan tinggi. Dan produsen alpukat dunia macam kayak Meksiko, Amerika itu sekarang menghadapi banyak sekali kendala, banyak lahan yang ditanami alpukat secara intensif sehingga mereka mempunyai banyak sekali masalah dan itu adalah peluang tantangan juga buat kita ya. Peluang buat kita. Apalagi kalau ditanam begini, modelnya kayak multikultur begini. Jadi di atasnya ada alpukat, di bawahnya misalnya ada kopi, di bawahnya lagi ada misalnya ada vanili seperti itu. Maka itu punya nilai plus. Punya nilai tambah. Justru orang-orang Eropa itu senang beli yang begitu-begitu. Oh begitu. Jadi bukan malah satu jenis mas ya? Bukan malah monokultur, karena monokultur itu punya banyak sekali kekurangannya. Berarti kebun alpukat itu bagusnya memang minimal 2 atau 3 jenis tanaman? Ya minimal banyak tanaman gitu, sehingga dia itu pengaruhnya bagaimana mas? Diterima oleh pasar-pasar raksasa dunia. Oh ini ilmu baru nih teman-teman. Iya itu informasi-informasi itu bisa juga ditonton di film Perang Alpukat. Oh gitu. Ada film judulnya Perang Alpukat. Nah untuk dari Kobeta sendiri mas ya tadi ya? Itu kebutuhan alpukatnya per hari berapa kilo? Kita kebutuhan alpukat per hari antara 50 sampai 200 kilo. 50 sampai 200 kilo per hari ya? Per hari. Dan itu apa sudah tercapai mas? Dan itu hari ini belum tercapai. Belum tercapai teman-teman. Jadi buat siapapun yang melihat video ini yang mempunyai alpukat dengan kualitas rasa mas ya? Kualitas rasa. Okay. Mas ini siap menampung berapapun jumlahnya mas ya? Ya gitu. Gitu teman-teman. Jadi peluang pasar alpukat itu masih sangat terbuka lebar. Jangan takut untuk menanam alpukat. Asalkan alpukat itu dirawat mas ya, dirawat, dijaga. Istilahnya kalau ada kualitas, harga itu pasti juga menyesuaikan mas. Betul. Oke mas, makasih mas ya. Sama-sama, terima kasih. Juga harus semangat. Alpukat masih banyak peluang untuk bisa dibudidayakan. Pasarnya masih terbuka. Ini baru 2 tahun aja sudah seperti ini. Kalau nanti 3 tahun kita sudah bisa merasakan buahnya. Tapi harapan itu selalu kita harus kuatkan dan jangan lupa perawatan juga harus lebih baik. Ya, artinya tahun depan kita ketemu lagi sini saat alpukat sudah berbuah semua. Oke, mantap. Siapin timbangan. Membuktikan. Iya. Timbangan harus siapkan sama bungkus plastiknya. Boleh datang, Insya Allah. petik langsung, timbang, makan langsung boleh. Mantap. Nanti pupuk ini taruh di sini, sudah pupuk di kiri kanan. Iya. Kayak yang di Banten. Pak Hengki itu kayak gini dia. Segitiga gini. Pupuknya di sini. Jangan juga di sini durennya. Jadi dia efisien dengan lebih boros pemupuknya. Misalnya satu batang satu tempat. Iya, dia sistem kayak ini tengah. Nanti ujung sana tengah. Udah bagi-bagi karena akarnya kan nggak seperti pohon mangga. Akar dia orang ini beda sendiri Pokat Maduren ini. Coba gali, pasti ada akar. Ada akarnya. Iya, gali sini sudah ada akar sini.
taruh di sini. Rebutan akar itu makan. Kayak akar serabut itu ya. Iya, modern. Akarnya permukaan. Ya, akar serabut. Bukan akar tunggal. Duren sama itu. Apakah? Itu dulu kan teori jaga pengen gitu. Mereka itu ya, C7 itu dari hasil fotosintesis yang saya bilang tadi dapat apa namanya sinar matahari dimasak di daun ya, lalu di situ ada ngambil CO2, ngambil O2, jadilah karbohidrat, tapi karbohidratnya gula C7 bukan C6, tapi C7-nya tadi apa? C7H14O7. Monoektolase dan perseto itu gulanya yang ada di alpukat, beda sama mangga banyak ke C6-nya. Nah, manfaat dari gula C7 di tanaman alpukat, jika mereka itu tersimpan semuanya itu di jaringan ya, di jaringan tanaman, itu membantu tanaman untuk mudah berbunga. Syaratnya berbunga itu punya tumpukan karbohidrat. Tumpukan karbohidrat inilah yang akan menjadikan bunga. Tetapi dia butuh boron. Nah, kita mulai bicara pupuknya ini. Dari tabel periodik ada ratusan unsur hara, hanya satu yang ya kita persingkat ya. Kita percepat. Oke. Dengan adanya boron, ini bukan soal banyaknya boron. Boron itu nggak dibutuhkan banyak-banyak, hanya berapa ppm aja. Terus boron ini juga masalah terbesar di tanah di Indonesia. Defisit tanah kita itu zinc dan boron. Padahal zinc dan boron itu yang paling berperan untuk namanya pembentukan bunga dan lain-lain. Bendanya ada, syaratnya ada, yang antarkan dia itu persetol. Meningkatkan persetol ya tingkatkan aja fotosintesisnya dan pastikan respirasi juga berhasil, karena untuk munculkan bunga itu butuh adenosin trifosfat juga, terus butuh juga gen apetala 1, itulah kalau kita kasih MKP dia berbunga, atau kasih fosfat apapun juga ya. Terus ada CN rasio yang sudah tercapai. CN rasionya di sini bukan lagi karbon seperti yang kita tahu di tanah per nitrogen, tapi karbohidrat per nitrogen. Semakin tinggi gula C7, semakin rendah nitrogen, maka dia potensi untuk salah satu syarat berbunga. CN rasionya naik, terus boronnya ada, ditransferkan, ada P cukup, ya, insya Allah berbunga. Ini trik-trik pembungaan. Kalau ada yang saya bilang tadi dikerat, yaitu karena transfer karbohidrat C7 di plum. Nah, plum dan silem, ini belajar lagi kita. Silem itu bagian di tanaman yang tugasnya mengantarkan dari bawah ke atas, one way, satu jalur, itu silem. Kalau plum itu dua jalur, atas bawah. Di daun itu plum, ada transport yang mengantarkan bolak-balik ke seluruh jaringan tanaman. Nah, itu syaratnya dia berbunga. Berbunga dengan cara yang tidak ma'ruf, salah satunya adalah anaerob fermentation. Kalau saat dia tadi bisa respirasi aerob, ya, ada udara di perakaran, maka dia bisa bernafas, bisa respirasi. Kalau dia penuh dengan air, ada waterlogging, itu efeknya akan anaerob fermentation. Jadi dia tetap bernafas, tapi dengan cara kedap udara terjadi fermentasi. Fermentasinya di akar itu mengakibatkan naiknya persaingan ada berbubuk. Itu bukan keajaiban tiba-tiba, itu sudah tanda akar kita terjadi fermentasi tanpa udara. Semua awal dari waterlogging, karena kita di negara penghujan. Penyebab kandungan etilen ini akan menggugurkan daun-daun. Daun yang muda akan cepat tua, artinya belum waktunya tua dia sudah tua, itu karena etilen. Dia akan senesens, lalu naiknya juga asam absisa. Ini hormon-hormon yang membuat absisi. Inilah yang membuat tanaman kita gugur, daunnya rontok satu-satu. Karena gara-gara etilennya naik. Hanya gara-gara terjadi fermentasi anaerob. Hanya karena kebanyakan air di perakaran. Itu aja masalah utamanya. Nah, di punya Pak Ahmadi, ini kena penghujan. Kena penghujan. Bisa berbunga, bisa berbuah, kondisi daun masih bagus, masih sehat. Nah, ini dia tidak kena waterlogging, kena hujan juga sama padahal. Nah, ini luar biasa nih Pak Ahmadi. Saya keliling kebun ini nggak nemu yang jelek,
sengaja saya nyari cacatnya untuk jelasin nggak ketemu. Jadi alhamdulillah kebun Pak Ahmad ini kalau kita perhatikan hijau daunnya cukup. Artinya apa? Artinya dia untuk fotosintesis sempurna karena ada daunnya banyak hijau. Nah, banyak ke C6-nya. Nah, manfaat dari gula C7 di tanaman alpukat jika mereka itu tersimpan semuanya itu di jaringan ya, di jaringan tanaman itu membantu tanaman untuk mudah berbunga. Syaratnya berbunga itu punya tumpukan karbohidrat. Tumpukan karbohidrat inilah yang akan menjadikan bunga. Tetapi dia butuh boron. Nah, kita mulai bicara pupuknya ini. Dari tabel periodik ada ratusan unsur hara, hanya satu yang sangat berperan untuk memicu pembungaan. Karena yang namanya bunga itu dibutuhkan tabung polen. Tabung polen, terus dibutuhkan lagi hal-hal lain di bunga, itu dari boron. Boron itu akan menginisiasikan munculnya bunga di sini kalau diantar. Ada antar jemputnya. Yang antar jemputnya itu adalah perseto. Kita kasih MKP banyak-banyak, kita kasih apapun segala macam. Kalau fotosintesis tidak sempurna, tidak ada namanya persetol terbentuk satu harian itu. Tidak ada gula C7 di daun yang namanya folemitol. Folemitol rumusnya masih sama dengan persetol. C7H16O7. Dialah yang bertanggung jawab ngantar jemputkan boron masuk ke pucuk-pucuk ini untuk terciptanya bunga. Mudah modot. Tanaman dari semua hasil fotosintesisnya, kalau kita bicara secara teoritis kadang kita cek daun, lab daun gitu kan. Berapa sih kadar-kadarnya? KCM gitu. Ya udah dapat gitu. Tapi begitu kita sudah tahu kadar daun di sini, kenapa kita pupuk pakai bahan-bahan yang lain? Pupuk yang terbaik itu ya daun di ini sendiri. Recycle. Iya, recycle. Jadi daun-daun ini jangan dimusnahkan. Bisa jadi kompos, bisa jadi biomulsa. Walaupun kita kalau ngitung-ngitungnya, wah ada pertanyaan. Ini mau berapa ton daun? Nah, nggak usah terlalu pusing-pusing. Kasihkan aja, itu pasti ada efeknya untuk kembali lagi ke alam. Terus ada shortcutnya. Nah ini hacknya. Kita ini pekebun ini suka nyari hack-hacknya gitu kan. Cara curangnya gitu kan. Kumpulin daun-daun ini, rendam di air. Namanya komposti. Airnya ini nanti kalau kita hirup ya, kalau sudah coba mungkin ya, koreksi kalau saya salah, wanginya kayak teh, tapi lebih enak lagi baunya. Ah ini sudah pupuk yang luar biasa nih, spraykan aja ini, spraykan di daun. Spraykan di daun. Ya. Atau disiram di kocor pun bisa. Hanya dari daun ini sendiri. Berapa lama air dari daun itu? Rendam aja sampai udah coklat semua. Aku nyoba 3 bulan waktu itu. Dari daun yang udah jatuh atau daun yang Ya kasih M4 juga jadi bagus. Ada usah. Ini kan murah meriah modot. Kalau yang murah meriah mahal dikit kasih M4. Kasih gula, kasih apa? Tanya satu hal. Misal ini alpukat. Lain dari daun alpukat, apakah dia bisa kompatibel? Apa artinya? Kompatibel. Karena dari daun yang lain enggak ya? Setiap BO, setiap bahan organik jika udah terdegradasi antara C dengan N tadi itu, ya. Ini kelebihan bahan organik. Dia akan punya makanan. Tapi bukan sekedar benefit unsur hara. Tiap daun lain-lain. Ada misalnya daun apa K-nya lebih tinggi. Ini N-nya lebih tinggi, ini P-nya lebih tinggi. Terlepas dari semua itu, dari daun ini ada namanya fitokimia. Nah, fitokimia ini ada flavonoid, ya, ada misalnya bahan-bahan yang lain. Itu yang sebenarnya luar biasa itu. Tiap daun-daun ini punya keistimewaan masing-masing. Contohnya misalnya jerami gitu. Oh, contohnya jerami. Dia kandungan silikanya lebih tinggi. Ya kan, silikanya tinggi. Dia punya fitokimia yang berbeda. Contoh lain misalnya Mimosa pudica. Putri malu. Kalau ada putri malu yang mau tumbuh, biarkan dia hidup. Jangan buang-buang. Karena di prakeran putri malu, rhizosfernya itu tempat tinggalnya bakteri-bakteri yang hebat-hebat. Mycorrhiza. Tanpa kita membeli yang ini. Nah, ini di sensor aja ya. Tanpa membeli berarti sudah mendeskripsikan untuk nggak beli sesuatu. Jadi ada banyak kecewa. Bawa pohon-pohon ini nggak apa-apa berarti? Ya, sebaiknya Atau kita tanam. Di sini kita kasih biomulsa sebaiknya. Rumput-rumput ini semua ini kita kasihkan ke sini. Ini jauh lebih baik ini.
Kelembapan tidak. Oke, kembali ke mimosa tadi. Mimosa hidup pun tidak mengganggu. Ya. Mimosa Pudica bukan dalam konteks sarang dia masih tumbuh. Dia akan bekerja sama dengan yang tanaman ini yang ada ini. Dia akan menjaga. Karena akar dari Mimosa pudica atau putri malu itu banyak sekali mikroba yang menguntungkan. Sangat menguntungkan. Apa bisa dibudidayain, Mas? Ya? Bisa dibudidayain nggak kayak gitu? Bisa, tapi dia tuh tumbuh sendiri sebenarnya. Tapi kadang-kadang misalnya lain neng kan ini satu kebun kan. kunci nih. Ada satu yang menyebabkan lahan kita miskin akan vegetasi menguntungkan karena kita selalu main herbisida. Stop herbisida. Biarkan dia tumbuh, pangkas wajar-wajar aja, pakai mesin pangkas, jangan tinggi-tinggi. Nanti salah satu keuntungan dari kita berhenti herbisida, akar-akar dari rumput-rumput ini yang kita pangkas biasa, ini akan terus makin banyak akar serabut itu. Kalau misalnya pas kita pacul, kita angkat ini akar semua. Dia simpan air. Kan pertanyaannya paling aneh, hujan 9 bulan, kemarau 3 hari aja, 3 bulan sudah tidak ada air. Kemana? Ya karena nggak ada yang nyimpan air. Iya. Tapi ya betul, tadi ada pertanyaan, kalau semakin banyak rumput ataupun gulma-gulma, katanya itu merebut nutrisi dari pohon. Apa benar kayak gitu, Mas? Kalau dia ada di sini, iya. Tapi kita bisa jelaskan lagi ya. Ini rumput, dia rebut nutrisi. Kalau ini kita pangkas, rumputnya masih di sini lagi, balik lagi nutrisi itu. Cuma pasti menghambat. Kenapa kita repot-repot ini dibusukkan lagi bola-balik? Ya jauhkan aja dari akar utama. Akar utama dari bawah tajuk itu kita buat bebas dari rumput dulu ya kan. Kita bebaskan, kita tutup pakai mulsa. Mulsanya apa? Dari pangkasan rumput yang di luar ini, tutupkan di situ. Selama 6 bulan dilakukan, ya, itu humus sudah menebal itu 1 sampai 2 cm. Efek dari tumpukan rumput-rumput liar yang punya unsur hara beraneka ragam, yang punya fitokimia bermacam-macam. Di sini perakaran masih sehat. Hanya dengan kita pangkas. Udah sore ya. Nanti bisa sampai besok ini kalau nggak ada sini. Yang penting pulang dulu ke sana.